Sertifikasi standar usaha taman rekreasi digelar di Jatim Park Group, Kota Batu. Siap TV, hari ini di Jatim Park 3 diadakan konferensi pers terkait sertifikasi standar usaha taman rekreasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha taman rekreasi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha taman rekreasi melalui audit pemenuhan standar usaha taman rekreasi. Di mana standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha taman rekreasi yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat fasilitas yang berkaitan dengan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cenderamata, akomodasi. Sedang ingin meninggal waktu aja, kebetulan kita bicara di Jatim Park 3, kita bersyukur hari ini kebetulan ada lembaga sertifikasi dari Jakarta, sesuai dengan nanti biar dijelaskan beliaunya. Yang pertama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, saya terima kasih dalam jawab dari masyarakat atas apa yang diberitakan ini kita punya nilai positif. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih dan aplaus kepada media, karena tanpa media kita tidak bisa apa-apa. Jadi kembali lagi memang kita perlu kolaborasi sesuai dengan pentahelik. Jadi tanpa ada pengusaha kita juga nggak bisa sejahtera, karena mereka yang invest. Tanpa ada masyarakat kita juga nggak bisa, karena masyarakat adalah bagian dari pengusaha juga. Kalau tidak ada rakyat itu apa produk percuma. Yang ketiga ada pemerintah yang memberikan regulasi, komunitas juga yang mendukung, perguruan tinggi melakukan penelitian, dan media yang menyebarluaskan. Jadi kita mau nggak mau namanya pentahelik ini ke depan harus kita gaungkan. Bukan karena saya mempelajari pentahelik, memang tanpa kolaborasi semuanya juga sia-sia. Seperti Jatim Park, kalau Anda ada yang kontrol juga nggak bisa, karena yang kontrol pasti orang lain. Makanya pemerintah harus ada lembaga sertifikasi ini, di mana lembaga sertifikasi ini nantilah yang membuat rambu-rambu, jadi yang mengoreksi. Kalau kita mengandalkan pemerintah juga SDM-nya mungkin kurang ya, pengetahuan dan sebagainya kurang. Dan memang cara sekarang ini cukup rumit, karena kita sebagai badan usaha harus memiliki ISO lingkungan, ISO K3, dan ISO manajemen mutu atau standar apa yang telah kita terapkan. Itu mungkin salah satu dari penopang supaya kita kedepannya lebih eksis, dan kita juga ada perbaikan, terutama di SOP terhadap pengunjung. Itu kadang-kadang yang perlu kita pertegas kembali. Seperti misalnya pada waktu naik wahana dan sebagainya, kadang-kadang ada guyonan dan sebagainya, kadang-kadang kendel-kendelan. Ini nanti SOP memang nanti ada beberapa temuan, itu kadang-kadang yang harus nantinya kita benahi. Jadi pada waktu naik wahana dan sebagainya itu kita juga harus memperhatikan daripada kondisi pengunjung. Itu kadang-kadang yang kita agak lupa atau agak sedikit kurang pas gitu. Jadi misalnya anak terlalu kecil dan sebagainya, itu benar-benar kita harus screening. Jadi kedepannya juga akan mengurangi minimalisasi dan semua hal yang terjadi. Dan persoalan kedua di SDM kita, misalnya K3, dan kita harus juga lebih aktif untuk karyawan kita untuk ber-K3, karena K3 ini mau nggak mau juga jadi program pemerintah di semua bidang, karena faktor-faktor kecelakaan dan sebagainya itu kan karena satu, karena tidak ngerti, yang kedua karena memang terjadi musibah. Tapi kalau semua SOP dijalankan, minimal kita meminimalkan, meskipun terjadi apa itu masih ada faktor Tuhan yang memang harus wayai. Tapi kalau semua prosedur sudah dijalani, ya minimal kan pasti terkurangi gitu. Kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di JTB 3. Terima kasih Pak Suryo. Terima kasih para wartawan yang sudah datang ke sini untuk mendengarkan publish hasil dari Jawa Timur Park
3 dan Batumen Spektakuler yang baru saja melaksanakan kegiatan audit sertifikasi awal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ihsan Mahferus. Saya selaku lead auditor untuk kegiatan sertifikasi usaha taman rekreasi yang dijalankan di BNS dan di Jatim Park 3 yang telah kita laksanakan dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan hari ini 12 Desember 2023. Saya juga ditemani oleh rekan saya Pak Gito Rustanto selaku auditor. Jadi kegiatan ini merupakan namanya adalah sertifikasi usaha pariwisata. Mengacunya dari mana? Mengacunya awalnya itu dari PP 5, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu terkait tata cara kegiatan berusaha untuk keseluruhannya. Jadi di PP 5 2021 itu untuk seluruh sektor usaha, bukan pariwisata aja ya, itu diatur terkait untuk jenis usaha itu diklasifikasikan menjadi 4 kategori risiko. Pertama adalah kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Karena PP 5-nya sudah dibuat, akhirnya keseluruhan dari menteri-menteri pun mensupport untuk penerapan PP 5 tersebut. Salah satunya muncul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, yaitu terkait standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. Jadi dari Kemenpar itu mensupport untuk penerapan PP 5 2021 itu, dan di Permenpar 4 2021 itu terdapat total ada 39 standar usaha pariwisata, dan mungkin dari 39 standar usaha pariwisata itu sebetulnya sudah ada. Untuk benih-benihnya itu sudah timbul dari tahun 2014, itu mulai dari Permen 1 sampai dengan Permen 40 itu sudah ada, lalu di-upgrade di Permen 4 2021 ini. Lalu di Permen 4 2021 ini ada 39 standar yang sebetulnya itu bisa menjadi contekan untuk pelaku usaha pariwisata. Mulai dari ada standar hotel, taman rekreasi, arena permainan, karaoke, kolam renang, diving, dan segala macamnya. Lalu di step juga di peraturan menteri tersebut bahwa sertifikat standar usaha khususnya untuk resiko menengah tinggi dan tinggi itu mereka untuk wajib melakukan pemenuhan setelah beroperasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Karena untuk melakukan pelaksanaan pemenuhannya ini berbeda-beda. Setiap jenis usaha pariwisata berbeda-beda. Untuk usaha taman rekreasi pun itu diwajibkan untuk memenuhi kegiatan sertifikasi usaha pariwisata ini. Lalu outputnya adalah sebuah sertifikat standar usaha pariwisata, dan ini memang diwenangkan kepada lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Salah satunya adalah lembaga sertifikasi kami dari Lintas Sertifikat Unggul, dan kami telah memiliki SK dari Kementerian Pariwisata dan juga telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi untuk kewenangannya di sini, sertifikat standar usaha pariwisata itu dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang telah terakreditasi oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional dan telah mendapatkan SK dari Kementerian Pariwisata. Kita masuk ke ranah dari kegiatannya. Jadi kegiatan sertifikasi untuk usaha taman rekreasi totalnya itu ada 80 poin yang telah kami cross check. Ini ada lembaran-lembarannya. Ini adalah berkas dari JTP 3 yang sudah kami verifikasi, dan di sebelah sini ada berkas dari BNS Batumen Spektakuler yang telah kami verifikasi selama kurang lebih dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Desember 2023. Lalu untuk pemenuhan kriteria dari 80 poin itu juga diatur di dalam peraturan menterinya. Jadi di state apabila pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat standar itu dapat memenuhi standar minimal. Standar minimal seperti apa bisa dilihat di sini, itu ada kriteria penilaian. Jadi memang standarnya bisa dilihat nilai paling minimalnya aja itu hanya 85%, dan hanya beberapa kriteria yang boleh di bawah 100%. Jadi ada grade B apabila memenuhi standar minimal, atau grade A atau sempurna apabila memenuhi seluruh kriteria standar yang ada di peraturan menteri tersebut. Apabila kurang dari grade B itu nanti diberikan waktu untuk melaksanakan perbaikan. Ini merupakan schedule-nya, jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Desember kita telah melaksanakannya.
Lalu untuk temuan-temuan itu juga dibagi menjadi 3 kategori. Ini juga perlu saya jelaskan. Ada kategori temuan major, ini sifatnya yang cukup fatal. Proses sertifikasi ini bisa dihentikan sebelum waktunya apabila auditor memberikan temuan major, menemukan temuan major. Contohnya adalah apabila tim audit menemukan ada satu wahana atau mesin permainan yang sangat berbahaya namun masih dioperasikan. Apabila tim auditor menemukan adanya unsur pornografi, porno aksi, atau perjudian, itu merupakan temuan major dan diberikan waktu kepada pelaku usaha untuk melaksanakan perbaikan selama 6 bulan dengan tata cara perbaikannya yaitu harus audit ulang. Jadi harus manggil auditor lagi lalu sertifikasi ulang lagi. Yang kedua adalah temuan minor, ini sifatnya maladministrasi. Ini temuan yang paling sering kami temukan. Contohnya kekurangan aspek dari SOP, checklist di lapangan, dan lain sebagainya. Untuk temuan minor ini diberikan waktu selama 3 bulan untuk melaksanakan perbaikan. Selanjutnya adalah syarat sesuai dengan namanya sebatas syarat positif yang akan ditinjau pada saat kegiatan pengawasan nantinya. Output dari kegiatan sertifikasi ini adalah bukti kesesuaian berupa sertifikat. Sertifikatnya ini nanti diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha kami dan sesuai dengan peraturan menteri tersebut, sertifikat ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sertifikat ini berlaku selamanya. Namun ada namanya proses pengawasan oleh lembaga sertifikasi. Untuk pengawasan ini kita sebutnya sebagai surveillance. Untuk surveillance ini untuk usaha taman rekreasi dilaksanakan minimal 1 tahun 1 kali. Ini merupakan grade dari sertifikat usaha taman rekreasi. Jadi untuk grade B dengan grade A itu bentukannya berbeda gitu ya. Lalu untuk grade A ini kita sebutnya adalah grade theme park certificate. Dan hasil untuk BNS Batu Night Spectacular dan Jawa Timur Park 3 berhak untuk keduanya mendapatkan, kami rekomendasikan untuk dapat mendapatkan sertifikat grade A, grade theme park certificate. Kita aplaus dulu yang telah dapat memenuhi dari keseluruhan standar. Selain dari mendapatkan sertifikat yang nantinya akan dikeluarkan oleh pengambil keputusan kami juga memiliki dari standar kami, yaitu terkait komitmen penerapan standar usaha taman rekreasi itu sendiri dan aspek K3. Lalu untuk surat pernyataan ini dimohon untuk seluruh manajer operasional per park nanti untuk bisa menandatangani. Di sini dijelaskan bahwa surat pernyataan kesanggupan menjalankan penerapan standar usaha pariwisata yang telah lembaga sertifikasi kami verifikasi serta melaksanakan aspek K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Dinyatakan bahwa di sini bahwa BNS dan JTP 3 bersedia untuk melaksanakan penerapan standar dan penerapan standar tersebut tidak lupa menggunakan aspek K3. Oke, itu mungkin press release dari saya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan atau tanggapan. Mungkin sebelumnya kita bisa kasih aplaus lagi ya untuk dari JTP 3 dan BNS yang telah berhasil mendapatkan nilai sempurna dan berhak untuk mendapatkan sertifikat Great Theme Park Certificate. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Dan Jatim Park 3 itu masing-masing kan mendapatkan grade A untuk sertifikat. Nah, hal yang mendasari mendapatkan grade A Pak, landasannya apa? Apakah dari tadi kan disampaikan di awal ada temuan-temuan gitu ya, misalnya major, minor, sama syarat. Kita akan lihat slide-nya. Jadi untuk bisa mendapatkan grade A, ketika kegiatan sertifikasi awal itu usaha pariwisata tersebut pastinya tidak ditemukan adanya temuan major maupun temuan minor, atau bisa dibilang bahwa pelaku usaha tersebut berhasil mendapatkan nilai 100. Karena untuk kriteria penilaian di sini ini ditentukan seluruhnya di dalam standar dari peraturan menteri
Pariwisata nomor 4 tahun 2021. Dan untuk standar usaha taman rekreasi sendiri ada 80 poin yang kami cross check. Dari 80 poin itu pun banyak turunannya ya. Bisa dilihat JTP3 verifikasinya segunung gitu ya, lebih dari skripsi saya zaman kuliah dulu. Dan untuk BNS seperti ini karena dari JTP3 ada 5 part secara langsung yang kami verifikasi. Dan dari kriteria penilaian sarana, struktur organisasi SDM, pelayanan, produk, dan sistem manajemen, JTP3 dan BNS berhasil memenuhi keseluruhan poin. Tidak ada temuan major maupun temuan minor, namun kami memberikan saran observasi yang tentunya catatan-catatan tersebut akan kami tinjau kembali pada saat nanti kegiatan pengawasan di tahun mendatang. Begitu. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Ketua Ibu Himalaya, Ikatan Wartawan Oleh Indonesia Himalaya. Nah, dari sekian pemaparan tadi, apakah itu ada kaitannya juga mungkin adanya bentangan ataupun survei dari masyarakat sekitar sehingga baik Jatim Park 3 maupun BNS itu bisa mendapatkan nilai 100. Artinya apakah ini juga bersinggungan dengan warga sekitar? Terima kasih. Buat seperti yang kita lihat di layar bahwa aspek penilaiannya adalah sarana, struktur organisasi, SDM, pelayanan, produk, dan sistem manajemen. Jadi apabila pertanyaan Bapak tadi apakah melibatkan warga sekitar, saya rasa tetap akan terintegrasi gitu Pak ya. Karena di SDM di sini kita mengetahui sendiri bahwa JTP3 dan BNS itu mayoritas karyawan, staf yang digunakan adalah masyarakat lokal. Meskipun memang di poin ini ada dua, bahwa keterlibatan terkait UMKM atau masyarakat sekitar itu juga menjadikan penilaian. Dan kenapa JTP3 dan BNS bisa mendapatkan grade A? Ya karena salah satunya mereka memenuhi poin bahwa ada keterlibatan masyarakat sekitar. Seperti itu. Karena itu menjadi poin klausul penilaian yang diterapkan di standar usaha taman rekreasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Mungkin sudah dijawab Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin teman? Tidak ada bukan major ataupun kesalahan lainnya. Nah, saran yang akan ditindaklanjuti oleh Jatim Park 3 dan BNS 6 bulan ke depan itu apa Mas? Nah, kemudian dari Pak Suryo sendiri, dari saran itu apakah dalam jangka waktu 6 bulan itu bisa menyelesaikan saran-saran itu atau seperti apa? Nah, terus untuk pak-pak lainnya apakah juga sudah tersertifikasi atau belum? Terima kasih. Komplain tamu dan sebagainya itu kadang-kadang juga persoalan tersendiri karena komplainnya kadang-kadang juga nggak wajar, tapi kan kita harus mengakomodir gitu. Makanya dengan ada sertifikasi kesalahan kita apa dan sebagainya di sini kita petakan. Jadi saya bersyukur sekali ada sertifikasi, kalau enggak ya kita merasa benar ya. Tapi kalau dengan adanya orang lain atau bapak ibu yang melihat, itu akan menjadi sorot kok ini belakang di Jarno. Ini kadang-kadang kita tidak, tapi kalau dengan adanya sertifikasi kan kita juga ada yang memonitor, ada yang menjalankan. Nah, menjalankan ini kebetulan dari sertifikasi ini luar biasa. Bukan secara umum, tapi secara per departemen. Gimana dari security menangani tamu kalau komplain, gimana CSO atur semuanya yang dulunya nggak teratur. Bukan nggak teratur ya, istilahnya melakukan dewi-dewi. Ini biasa di mana-mana terjadi. Tapi dengan adanya sertifikasi, dengan adanya ISO manajemen mutu, ISO K3, ISO lingkungan, ini akan kedepannya saya yakin kedepannya akan lebih baik. Dan kalau Jatim Park mungkin kita awalnya sudah sertifikasi adalah Jatim Park 1. Jatim Park 1 sudah lebih lama ya. Dari tahun kemarin kita nggak melakukan sertifikasi karena saya pikir di Jatim Park 3 ini mainannya nggak banyak. Tapi ternyata dengan adanya peraturan menteri bahwa standar usaha pariwisata ini menyeluruh. Seperti tadi kita ada kekurangan sertifikat lain sehat, itu kita sudah punya. Saya pikir sumurnya 1 dicek 1, ternyata enggak. Jadi harus ada tambahan-tambahan yang itu bukan mengurangi tapi menambahkan dari beberapa hal yang kurang karena PT-nya beda, mungkin suratnya harus beda. Jadi kita banyak ada catatan beberapa terutama di administrasi.
tapi kalau di lapangannya semua sudah oke ya, mungkin musola juga sudah punya, musola karyawan sudah ada, musola pengunjung sudah ada, jarak radius berapa, harus ada toilet dan sebagainya. Karena kita berdiri juga sudah lumayan lama, sehingga semua kekurangan-kekurangan yang ada sebetulnya sudah kita lengkapi, termasuk rem untuk difabel dan sebagainya itu sudah kita lengkapi semua. Ya mungkin nanti pasti ada penyempurnaan, seperti yang difabel di keramik itu nantinya harus agak kasar dan pasti ada temuan. Tidak ada yang sempurna. Nah, kita berusaha dengan adanya sertifikasi itu menyempurnakan apa yang kurang dan sebagainya. Mungkin ruangan kalau malam kurang terang dan sebagainya itu kadang-kadang di luar kontrol ya. Yang penting fungsi. Yang penting fungsi kan, kita tuh masih ke situ. Makanya di pemerintah setelah ini kan ada sertifikat layak fungsi. Dan beberapa yang belum kita jalankan, tapi ini tidak ada kaitan dengan sertifikasi, dan ini berkaitan dengan pemerintah Kota Batu. Bahwa setiap perkap berdasarkan undang-undang Cipta Kerja harus ada sertifikat halal. Itu belum semuanya terpenuhi. Mungkin yang terpenuhi yang besar-besar, yang kecil-kecil ini sertifikat halal ini masih belum keseluruhan. Makanya ke depan di 2024 kita berusaha semaksimal mungkin apa yang ada ditetapkan pemerintah kita memenuhi. Mungkin sebagai catatan, saya di Jatim Park 3 itu sudah memiliki 135 izin. Itu pun saya masih kurang. Saya memiliki 135 izin. Jadi saya pikir izin saya itu paling lengkap. Ternyata ada aturan baru, yaitu lembaga sertifikasi ini, ISO ketambahan ini, kemudian ISO anti korupsi, mana supaya tidak terjadi penyuapan, manajemen mutu, manajemen lingkungan. Jadi kita pun membawa barang yang tidak ramah lingkungan itu juga menyalahi dari ISO ini. Makanya kita ke depan agak kesulitan karena peraturan pemerintah ini cukup bagus. Dan ke depan memang pemerintah maunya kita tuh standarnya itu jelas. Nah sementara ini kita pemerintah sendiri nggak punya standar yang baku. Mau toilet, mau kloset jongkok, mau kloset duduk, mau ini, mau gaya bak, itu belum tentukan standar. Karena sulit gitu. Misalnya kita masuk daerah yang agak nyimpang dikit ya, daerah yang kayak Pacitan, Magetan yang bukan kota-kota wisata, itu masih ditemukan namanya kloset jongkok, pakai bak, itu kita nggak bisa menghilangkan. Budaya mereka pelan-pelan. Mungkin di Batu aja kloset duduk ini masih 10-15 tahun terakhir, artinya jadi pas satu itu masih jongkok, belum bisa nih, lama-lama kelamaan tidak bisa. Seperti dulu itu kalau shower ini rasanya bagus, mesti pakai yoga. Sekarang orang udah terbiasa. Kita udah terbiasa. Ya, ini pelan-pelan. Kita nggak mungkin untuk menjalankan ini frontal. Semua rumah harus pakai benar-benar nggak bisa. Karena tergantung biaya, tergantung kebiasaan yang pelan-pelan memang. Kita mau tidur hotel di Bali, maaf ya. Kalau hotelnya bintang, stres. Stresnya kenapa? Kalau saya kalau banyu nih, jadi isu. Jadi tadi lo beol loh, kalau banyu nih, jadi terjadi. Makanya kalau tidur hotel yang terlalu bintang, kita stres juga. Perlu pembelajaran yang nggak spontan, perlu waktu. Tahun 2021 itu harus kita jalankan, karena ini amanat undang-undang. Nah untuk menjalankan ini bubaran nggak perlu waktu. Makanya kita selesaikan satu persatu yang bisa kita selesaikan, yang gampang-gampang kita selesaikan, dan nanti terakhirnya ya tadi, karena persoalan di Batu masih belum punya izin pertelakan, perda bangunan gedung belum punya, perda SNF belum punya. Nah, ini kedepannya kalau semua sudah punya, pasti lebih baik. Cuma punya masalah juga, yang kadung salah jompong. Nah, ini persoalan kan, makanya ini kita sama-sama lah, sama-sama belajar, terutama media juga harus menyebarkan ke masyarakat belajar terus. Dan peraturan selalu signifikan berubah. Belum peraturan keuangan, belum ini, jadi banyak sekali aturan-aturan yang harus kita terbitkan, belum SNI, nah, belum izin edar, izin KPAP, semua harus ISO, harus ingin kaki kerja. Makanya kita dari sekoprak paling kecil di Jatim Park Group atau Jatim Park 3 pada khususnya, kita berusaha menuju pelayanan yang terbaik. Tanpa belajar kolaborasi dengan Manesa, dengan kita nggak bisa. Karena saya sendiri
juga setengah akademisi, setengah di swasta, setengah di LSM, sulit. Aturan begitu silih berganti. Dan inilah saat ini makanya kita bersama-sama. Misalnya tadi dengan Pak Denny, kebetulan dari kita mengentaskan kemiskinan. Rakyat kita yang ini miskin mana dikenal Jatim Park 3 harus tambah melarat. Oleh bro, ayo kita bangkit bersama. Makanya untuk media ya, saya mohon gini, di Jatim Park Group itu tidak ada yang kita kuasai 100%. Maksud 100% kayak di Disneyland atau di semua souvenir juga kita, makan juga kita, semua PT kita enggak, semua kita kolaborasi. Memang ada sewa, ada bagian, yang mana DWA apa, kopi DWA, mana DWA, kita harus bersama-sama. Karena guyup rumput itu paling ya mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa kok sertifikasi untuk Jatim Park 3 dan BNS ini di tahun ini dan di bulan Desember, Pak? Apakah memang ini untuk mengejar libur Natal dan Tahun Baru supaya juga bisa ini khusus untuk Pak Surya, supaya Jatim Park Group ini bisa dikenal juga di masyarakat bahwa liburan bisa aman lah, bisa nyaman lah di Jatim Park Group. Terima kasih. Oke, namun kan kita mesti mendahulukan satu persatu. Contohnya kemarin di Jatim Park Group ini ada syarat kompetensi yang banyak di para atendennya, dari housekeeping kemarin melakukan kompetensi yang itu dilakukan oleh Parekraf juga, bantuan dunia, jadi kan gratis itu kita dulukan. Terus berikutnya lagi karena berhubungan dengan undang-undang Cipta Kerja yang ISO kita dulukan. Karena kalau bareng juga repot. Kemarin yang sudah 2 tahun setahun yang setengah yang lalu security, bahwa security harus memiliki sertifikat garda pratama, garda madya itu sudah kita lakukan. Termasuk yang di tukang servis AC harus punya sertifikat pendingin, yang di Jetjet harus punya sertifikat operator, itu kita satu persatu kita jalankan. Karena kalau bareng, satu juga kaget di uangnya, 2 orangnya yang nggak ada. Gitu. Karena untuk menjalankan sebuah sertifikat itu perlu orang yang mampu menghadapi komputer dan sebagainya, sehingga kebetulan SDM kita itu 50% itu lulusan SMA. Mungkin BNS berapa persen Pak? Yang S1 berapa persen? Nah cuma 10%. Nah padahal K3 itu syaratnya harus S1. Jadi terpaksa saya sendiri pun ngurus K3 karena itu syarat. Nah semua S1 gak mesti teknik ya. Jadi terpaksa, saya ikut ujian itu ya terpaksa. Baru kemarin saya lulus utama bisa masuk. Nah, karena nggak ada orang yang banyak bayar. Tadi dari Pak Denny ada yang SMP kan, gimana kan? Masuk SMP dipecat kan juga kan? Kita juga nggak mungkin ke sana kan? Nah kita kolaborasi yang pekerjaan tidak memerlukan skill tinggi, ya kita mau nggak mau memakai tenaga setempat. Supaya kesenjangan dari dengan adanya Jatim Park tempat kreasi ini nanti merasakan gampang. Ya, mungkin lainnya bahwa di antara 100 orang itu kita harus menampung di publik 1%. Itu undang-undang Permenaker berapa itu mensyaratkan tiap 100 orang kita harus ada di publik. Nah, kita selalu dapat teguran juga. Nah, karena makanya tadi ngembang ini yang difabel gimana? Kan artinya difabel ini cukup luas. Ada yang tunarungu, ada yang ini kan, ini perlu kolaborasi kan. Nah, tunarungu bagian informasi kan dikacau. Gitu, makanya kita tetap kita akomodir. Kita ingin berbagi bersama. Gitu, jangan sampai mereka ini terpojokkan enggak. Makanya pemerintah sekarang kalau lihat trotoar ada kuning tengahnya itu untuk difabel. Nah, cuma kadang-kadang pemerintah sendiri salah, terus dikai kuning dibikin hiasan ngarep itu pohon atau tiang listrik ya. Karena itu pembunuhan berencana ya pasalnya ini. Nah, gitu. Jadi ya kita belajar, mungkin cek masa juga ngerti bikinnya dikai hiasan ya itu tanda. Kayak kalau sing lurus, kalau sing ini gini lah itu untuk kalau ini itu berarti ada. Kalau ada petungnya 3, ini berarti ada jalan raya. Oh kalau di pinggir ada bunder-bunder itu biasa. Kadang-kadang di suatu kota kan ada bulat-bulat di trotoar. Nah itu untuk difabel.
Ojo sampai yang sebelah ekonomi jalan. Tapi kan ini pengetahuan masyarakat belum ada. Ayo belajar bareng. Kayak di tol. Di tol kan ono sing jalan tol hijau tulisannya putih, ono sing biru tulisannya putih. Nah ini apa? Nah, ini belajar bareng. Kadang jalan raya juga gitu. Ono sing jalan raya strip kuning, ono sing strip putih. Nah, itu semua ada maknanya. Nah, sementara ya mungkin sing kuning cetek ono kuning ya bukan gitu. Jadi semua ada maknanya. Kalau kuning itu jalan nasional, kalau putih jalan provinsi, lek pedot-pedot oleh nyari, lek lurus oleh nyari. Nah, ini kan perlu edukasi. Kembali lagi apa tadi perlu edukasi, karena tidak mungkin yang bekerja itu kita kayak perpu perdoran orangnya toh ya. Semua bisa dibahas, semua bisa dijadikan berita. Tapi ya, kita kalau bisa beritanya yang mengedukasi masyarakat. Oh, tulisannya tempat rekreasi ini kan nggak tahu. Kalau platnya tempat rekreasi itu tulisannya harus warna khusus. Sebenarnya itu sudah bukan tertentu. Kalau tempat rekreasi itu jadi hijau tulisannya putih, harus tulisannya harus merah hati. Nah ini kan tidak dipelajari. Ya, kita hanya sekedar karena kita belajar, kita di akademisi sehingga kita paham. Tapi nyampaikan ke masyarakat itu nggak gampang. Makanya pada waktu itu salah, warnanya harus ini. Itu perlu edukasi semuanya. Mungkin 25.000 gambar sopo kapal kalau tidak disahih. 20.000 gambar sopo nggak hafal kalau nggak dibaca. Jadi yang tiap hari disahih loh. Nah, makanya perlu belajar. Jadi nggak ada waktu tua untuk belajar, adalah belajar dan belajar. Termasuk sertifikasi itu belajar. Kekurangan kita apa kalau nggak ada yang. Dan ini telah kita selesaikan. Dan terima kasih banyak atas teman-teman wartawan yang sudah datang. Terima kasih juga atas kerja selamanya selama beberapa hari ini untuk tim dari Batu Night Spectacular dan tim dari Jawa Timur Part 3. Sekali lagi kita harus memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan Great Impact Certificate. Kita berikan dulu. Kalau itu saya izin untuk undur diri. Saya Ihsan Aferus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang.